Kabar baru datang untuk para guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Status kepegawaian yang selama ini menjadi perhatian, kini mendapat arah baru. Pemerintah bersama DPR RI menyampaikan P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan tidak hanya itu, guru P3K juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS. Pendaftarannya diproyeksikan mulai awal tahun 2027. Artinya, bagi para guru yang selama ini berjuang memberikan pelayanan pendidikan, ada jalan yang semakin terbuka menuju status kepegawaian yang lebih pasti. Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS dengan Kemendikbudrismen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Kesepakatan terbaru DPR RI dan pemerintah memberi sinyal positif bagi ratusan ribu guru P3K. Saat ini tercatat 955.245 guru P3K. Sementara P3K paruh waktu dari profesi guru mencapai 231.246 orang. Dalam keterangan pers, pemerintah menyampaikan P3K paruh waktu akan memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi P3K penuh waktu. Langkah ini menjadi penting karena persoalan guru bukan hanya soal jumlah tenaga pendidik, tetapi juga soal kepastian status, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Bagi guru, kepastian status kepegawaian berarti kepastian untuk menjalankan profesi dengan lebih benar. Bagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Tidak berhenti di status P3K penuh waktu. Pemerintah juga membuka peluang bagi guru P3K termasuk guru di lingkungan Kemendikbudrismen dan guru madrasah negeri untuk mengikuti seleksi PNS. Jika sesuai dengan rencana, pendaftaran seleksi tersebut akan mulai dibuka pada awal 2027. Dengan demikian, jalur karir guru tidak berhenti pada status P3K, tetapi masih terbuka menuju jenjang kepegawaian yang lebih pasti. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027. Kebijakan tersebut juga berjalan bersama dengan perencanaan kebutuhan guru nasional. Untuk kebutuhan tahun 2026, pemerintah memproyeksikan pembukaan 526.689 formasi guru. Formasi ini mencakup kebutuhan di Kementerian Agama, Kemendikbudrismen, hingga program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berbicara tentang status kepegawaian, tapi juga berusaha menyesuaikan jumlah tenaga guru dengan kebutuhan pendidikan nasional. Sebab di sejumlah daerah masih terdapat ketimpangan distribusi guru. Karena itu penataan formasi menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan guru dan kebutuhan sekolah bisa bertemu. Dan kebetulan pada saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi. Yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru untuk termasuk di Kementerian Agama, kemudian di Dasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesepakatan terkait pengalihan status kepegawaian. Status kepegawaian disepakati untuk dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan memperkuat penataan ASN sekaligus memberikan kejelasan dalam pengelolaan tenaga pendidik. Sebab selama ini pengelolaan guru dan tenaga honorer melibatkan banyak level pemerintahan. Dengan penataan yang lebih terintegrasi, pemerintah memiliki ruang untuk menyusun kebutuhan, formasi, hingga distribusi guru secara lebih terukur. Dan yang paling penting, kebijakan ini diharapkan menghentikan siklus ketidakpastian status bagi tenaga pendidik. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat.
menyatakan simulasi anggaran telah dilakukan. Artinya kebijakan penerapan P3K dan guru ini dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam arah kebijakan fiskal 2027. Pemerintah dan DPR juga menekankan pentingnya alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan langkah pengawasan di daerah. Kementerian Dalam Negeri akan mengawal dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah. Salah satu pesannya jelas, kepala daerah diminta tidak lagi merekrut staf atau honorer baru. Langkah ini menjadi penting, sebab jika rekrutmen honorer terus dilakukan, maka masalah status kepegawaian akan kembali berulang. Karena itu penataan P3K harus diikuti dengan disiplin rekrutmen, agar jumlah tenaga pendidik dapat dihitung sesuai dengan kebutuhan real dan tidak lagi muncul gelombang tenaga honorer baru yang menunggu kepastian selama bertahun-tahun. Permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian PAN-RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Guru adalah salah satu profesi yang paling menentukan masa depan generasi. Karena itu kepastian bagi guru pada akhirnya bukan hanya soal status kepegawaian, melainkan soal memberikan ruang bagi para pendidik untuk bekerja dengan tenang, berkembang, dan memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Dan kini bagi ratusan ribu guru P3K, babak baru itu mulai terbuka. Dari paruh waktu menuju penuh waktu. Dan dari P3K terbuka pula kesempatan menuju PNS. Semoga kebijakan ini bukan sekedar menjadi kabar baik, namun benar-benar menjadi kepastian bagi para guru dan masa depan pendidikan Indonesia. Inilah kontroversi selengkapnya. Harapan baru, status guru. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Harapan baru status guru, kami akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Sudah hadir di sebelah kanan saya adalah guru P3K paruh waktu dari SD Negeri Kapuk 03 Jakarta Barat, Sinta Febriana. Kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Dan di sebelah kiri saya adalah staf ahli dari Bakom, Dudi Rudianto. Kemudian juga bergabung dari sambungan Zoom adalah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Profesor Nunu Suryani. Baik, saya akan mulai dulu dari narasumber di studio. Sudah ada Mbak Sinta di sini. Mbak Sinta, tadi kita sempat ngobrol di belakang dan Mbak Sinta mengatakan sudah sekitar 7-8 bulan terakhir menjadi guru P3 paruh waktu di SD Negeri 03 Kapuk. Bagaimana perasaannya Mbak Sinta ketika mendengarkan pengumuman dari pemerintah bahwa ada kesempatan dari guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu atau dari penuh waktu kemudian menjadi PNS? Bagaimana tanggapannya? Ya, sebelumnya kami sangat mengapresiasi ya dan berterima kasih kepada lini terkait untuk kebijakan yang baru-baru ini rilis. P3K paruh waktu menjadi P3K full waktu dan ada kemungkinan dari P3K menjadi PNS. Akan tetapi harapan kami beralih ke paruh waktu, dari paruh waktu ini berharap secepatnya dengan regulasi yang sejelas-jelasnya seperti itu, Mbak. Kan sudah dibilang ya bahwa Iya. akan dimulai sekitar awal Januari 2027. Itu menurut Mbak Sinta masih ada yang belum jelas atau bagaimana? Kalau kami sih berharapnya untuk di tahun ini karena di mana untuk P3K paruh waktu ini kan pendanaan dari APBD, Bu. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri alhamdulillah. Tapi untuk rekan-rekan kami yang di luar masih banyak yang terkendala dengan itu. Jadi kalau bisa lebih cepat, lebih baik seperti itu. Mbak Sinta merasa kalau di Jakarta Iya. itu nasibnya masih lebih baik Lebih ya? baik ketimbang yang di luar Jakarta. Secara gaji, kemudian Betul. pembayaran itu lebih Iya. baik dibandingkan di daerah-daerah. Betul. Mbak Sinta boleh tahu 1 bulan sebagai guru P3K paruh waktu menerima berapa? Untuk di Jakarta karena mengikuti APBD, jadi mengikuti UMR Jakarta. Mengikuti UMR Iya, Jakarta. betul. Oke, dan ketika diberikan kesempatan katanya akan menjadi P3K penuh waktu, bahkan dari yang paruh waktu itu bisa menjadi PNS, ini menjadi kabar baik tidak? Tentunya ini menjadi kabar baik untuk kami semua yang paruh waktu karena paruh waktu ini kan sebenarnya tidak ada di undang-undang ya, Bu. Karena sebenarnya adanya PNS dan P3K, tidak ada P3 paruh waktu. Jadi dengan adanya
kabar ini menjadi suatu udara yang baik buat kita sebagai paruh waktu. Semoga menjadi full waktu dalam waktu yang secepatnya. Dalam waktu yang secepat ya. Iya, betul. Sebelum menjadi P3K paruh waktu, berapa lama menjadi guru honorer? Saya menjadi guru honorer itu kurang lebih 4-5 tahun di sekolah yang sebelumnya. Akhirnya mengikuti tes menjadi honor daerah, mengikuti tes lagi P3K, dan sekarang akhirnya alhamdulillah menjadi P3K paruh waktu. Oke, Pak, lalu apakah ini memang solusi terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah dan DPR saat ini kepada guru, baik itu P3K paruh waktu maupun yang penuh waktu? Ya, jadi pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah bersama DPR beberapa hari yang lalu, ini adalah langkah yang tepat dan menjawab kegelisahan selama ini. Jadi hari ini guru-guru kita itu sebenarnya gelisahnya itu sudah lama. Sudah sangat lama, apalagi ada klaster paruh waktu, penuh waktu, kemudian PNS. Sementara betul yang disampaikan oleh Bu Guru tadi bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2023 itu tentang ASN tidak ada istilah paruh waktu. Di situ ASN terdiri dari PNS dan P3K. Itu jelas undang-undang. Nah, kenapa muncul paruh waktu? Nah, ini juga sebenarnya cara-cara untuk keluar dari masalah sebenarnya dulu ini. Tetapi menjadi masalah saat ini. Nah, inilah yang menjadi PR kami bersama dengan pemerintah. Kami di Komisi 10 begitu memetakan persoalan ini, langsung mencari cara bagaimana agar nasib paruh waktu ini jelas statusnya. Paruh waktu ini kan status nggak jelas sebenarnya. Sebenarnya ya. Jam mengajarnya juga nggak jelas. Di satu sisi beban administrasinya juga tidak mudah gitu. Nah, sehingga kami mencari formula yang terbaik. Makanya pada saat kami dilantik 2024 itu sudah mulai start bicara ini. Dan alhamdulillah sudah mulai terjawab. Terjawab dengan yang disampaikan oleh Mensesnek, oleh Pak Dasko bahwa awal 2027 itu paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Nah, di situ atau dulu Pak. P3K itu. Paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Ya. Jadi tidak akan ada lagi istilahnya P3K paruh waktu. Oh, nggak ada. Nggak ada kalau sudah seperti Jadi ini. yang jumlahnya 231.246 itu semuanya otomatis akan Semuanya. menjadi P3K. Nah, di sini kan ada Bu Dirjen nanti. Ya. Bu Dirjen nanti akan jelaskan. Jadi harapan kami, ini kan jumlah guru kita 2.100.000 sekian. Dari 2,1 juta ini, 800.000 itu posisinya PNS, 900 ribuan itu dalam tanda kutip P3K penuh waktu, 200 ribuan itu paruh waktu, 170 ribu non-ASN. Kita masih Honorer. punya, ya non-ASN atau honorer itu, kita masih punya PR ini. Ya. Nanti kita akan ini bicara mau itu diapain ini? satu segmen khusus, klaster yang honorer tadi belum disebut. Ya. Yes. Tapi saya akan langsung konfirmasi ke Prof. Nunu di sini. Prof. Nunu, selamat malam. Malam, Mbak Sylvia. Baik, Prof. Nunu, saya langsung konfirmasi soal yang P3K paruh waktu dulu ya Bu, karena di sini juga ada perwakilan dari guru P3K paruh waktu, ada Mbak Sinta di sini. Apakah betul Bu dari jumlah 231.246 guru P3K paruh waktu yang ada saat ini, semuanya tanpa terkecuali akan otomatis nanti pada tahun depan akan menjadi guru P3K. Artinya tidak akan ada lagi tuh istilah guru P3K paruh waktu. Ya, betul Mbak. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR dan pemerintah kemarin, itu disebutkan angkanya juga ya, bahwa ada 231.246, itu yang menjadi prioritas tahun 2027, awal 2027 per Januari itu sudah beralih status menjadi P3K. Jadi, dan ini beralih status saja, tidak perlu memakai tes kembali gitu Mbak. Oke, tanpa tes ya, langsung otomatis beralih status ya. Ya. Oke, bagaimana dengan yang guru P3K saat ini jumlahnya 995.245 orang, sementara jumlah proyeksi kebutuhan guru nasional kita 526.289. Artinya berarti Prof. Nunu tidak akan semuanya bisa diangkat menjadi PNS.
Mbak, saya meluruskan dulu ya, sepertinya ada pemahaman yang keliru. Jadi pada saat pimpinan DPR dan pemerintah kemarin mengumumkan, itu ada empat kebijakan. Yang pertama, perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Yang kedua, P3K diberi kesempatan untuk menjadi PNS. Itu kebijakan yang kedua ya. Kalau tadi disebut 955.000 itu angka Kemenak dengan Kemendikdasmen. Kalau angka guru dalam binaan Kemendikdasmen itu 908.617. Itu formasi yang berbeda. Jadi ini kesempatan yang berbeda. Lalu kebijakan yang ketiga dibuka kebutuhan guru. Lagi formasi guru sejumlah 529.689 dan 529.000 inilah yang diperuntukkan bagi lulusan PPG Prajabatan, guru non ASN yang sekarang masih ada di satuan-satuan pendidikan, dan lulusan S1 di 4 yang jumlahnya mungkin sangat besar. Itu ada seleksi terbuka untuk 529.000 formasi. Sedangkan yang tadi itu bukan memperebutkan formasi yang ini, Mbak Sylvia. Yang P3K tadi diberi kesempatan untuk tes menjadi PNS. Jika dia tidak lulus, maka dia tetap posisinya menjadi PNS, menjadi P3K. Jadi itu ya. Jadi ada 4 kebijakan. Yang kebijakan yang keempat adalah merubah status guru dari ASND menjadi pegawai ASN pusat. Jadi bukan P3K memperebutkan formasi 529, bukan. Tapi mereka harus mengikuti tes begitu, Bu ya? Iya, jadi di kebijakan tersendiri-sendiri ini ya, bukan mereka merebutkan yang ini begitu, beda. Oke, baik. Itu intinya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Prof. Nunu, kemudian Pak Dudi, Pak Lalu, dan juga Mbak Sinta, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kita akan dalami bagaimana tahapannya secara teknis, kemudian juga non-teknisnya seperti apa, termasuk nasib dari guru non-ASN atau honorer sesaat lagi. Pemirsa, di studio juga sudah hadir perwakilan dari Badan Komunikasi Pemerintah. Pak Dudi, bagaimana dari Bakom memastikan supaya komunikasi pemerintah terkait dengan mekanisme perubahan, ini kan ada perubahan status, ada pengalihan juga status kepegawaian, bisa dilaksanakan secara transparan supaya tidak terjadi kerancuan, kebingungan di seluruh daerah, Pak? Betul, baik. Terima kasih. Pertama, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Ada 3 hal yang saat ini publik kami anggap di Bakom agak rancu ya. Adanya pandangan bahwa pengalihan dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dianggap secara otomatis akan menjadi ASN. Jadi kami di Bakom akan memastikan bahwa kami akan terus melakukan edukasi dan membuka literasi publik bahwa soal peralihan dari P3K penuh waktu menuju ASN itu tetap melalui proses CPNS yang akan dibuka pada 2027. Saya kira Bu Sinta juga punya well literate yang baik ya. Sudah menyampaikan bahwa memang itu akan dibuka dan kami di Bakom memastikan bahwa informasi itu akan dibuka terang benderang sampai kepada pihak-pihak atau stakeholder yang memang membutuhkan informasi itu dengan lebih baik. Kami juga di Bakom bekerja keras mengkoordinasikan dan mengorkestrasi kementerian lembaga terkait dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan untuk kemudian bersama-sama mempublikasikan hal-hal yang dianggap mendukung agar langkah besar ini betul-betul dapat diterima dan menjawab keresahan yang sudah bertahun-tahun. Seperti apa itu, Pak, misalnya? Biasanya kami punya program yang kita sebut dengan program juru bicara kementerian. Kami juga punya explainer dan kemudian kita mengkoordinasikan data-data dan kemudian kita mengundang media juga dan juga membuka semua kanal media sosial yang dimiliki oleh Badan Komunikasi Pemerintah agar itu digunakan seluas-luasnya untuk mengkomunikasikan ini kepada masyarakat luas. Termasuk kalau guru-guru masih ada yang bingung, itu bisa langsung tanya ke Bakom atau gimana tuh, Pak? Ya, kami juga memantau apa yang menjadi keresahan dari guru-guru. Banyak juga mereka yang menyampaikan melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh Bakom. Dan saya kira langkah pemerintah bersama DPR kali ini adalah jawaban dari itu semua. Tugas kita adalah sekarang bagaimana mengkomunikasikan itu dengan lebih baik, dengan lebih lugas, dan juga menjawab apa yang menjadi
keinginan dari publik. Oke, tapi secara konsep Pak, secara tujuan besarnya itu sebetulnya apakah betul-betul ini adalah solusi yang bisa dianggap terbaik saat ini untuk diberikan kepada guru-guru kita? Apakah memang itu yang tersedia saat ini? Pertama adalah pemerintah bekerja dengan mekanisme kepastian hukum. Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Pak Purbaya memastikan sudah melakukan simulasi terhadap RAPBN 2027 bahwa akomodasi terhadap seluruh peralihan P3K di daerah menuju menjadi pegawai pusat itu semua terakomodir dalam APBN dan dipastikan tercover di situ, sehingga tadi yang disampaikan oleh Bu Guru Sinta mewakili teman-teman guru semua dijamin bahwa itu akan masuk dalam APBN 2027. Kepastian keuangan menunjukkan bahwa mekanismenya sudah clear, sudah jelas. Oke. Sekarang ada pertanyaan begini Pak Lalu ya. Pak Lalu, kalau pemerintah pusat sudah menjamin bahwa ini tidak akan mengganggu kondisi fiskal kita saat ini, defisit APBN masih dijaga 2,4% untuk tahun depan gitu ya. Pertanyaannya kenapa untuk kepegawaiannya itu harus diambil alih atau dialihkan ke pemerintah pusat? Kalau misalnya memang ada dananya, kenapa dari pemerintah pusat tidak mentransfer ke daerah seperti mekanisme selama ini, daerahlah kemudian yang akhirnya menyalurkan itu kepada para guru? Ya, banyak hal ya menjadi pertimbangan Mbak Zilpia. Hari ini kan membengkaknya angka paruh waktu, kemudian honorer, itu tidak lepas dari proses-proses politik yang ada, dalam tanda kutip lah. Proses politik yang ada. Nah, karena kemarin proses ini kan ada di daerah, kemudian ternyata di daerah menimbulkan masalah, di samping itu keuangan daerah hari ini itu tidak memungkinkan untuk membayar teman-teman guru ini. Nah, oleh sebab itu ini menjadi masalah yang harus kita tuntaskan. Nah, melihat fenomena ini maka kami di Komisi 10 di DPR bersama dengan pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi mitra Komisi 10 tentu memetakan kembali. Nah, kalau sekiranya ini ditarik ke pusat, plus minusnya seperti apa? Kalau ini tetap di daerah, plus minusnya juga seperti apa, itu kita sudah hitung. Nah, sehingga disimpulkanlah di rapat terakhir kemarin pimpinan DPR dengan menteri, termasuk Menteri Keuangan, dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Agama, bahwa langkah terbaik untuk mengatasi persoalan ini adalah dialihkan statusnya menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, apa itu artinya pegawai pemerintah pusat? Ya artinya penggajian segala macam itu ditanggung oleh APBN. Kemudian nanti otomatis formasi, mutasi, kemudian segala manajemennya itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Kenapa itu dianggap yang terbaik? Ya, pertama karena ketika melihat flashback ke belakang, banyak guru-guru kita hari ini, mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, terbawa oleh politik praktis. Contoh misalnya ketika ada pilkada, dia tidak mendukung salah satu kepala daerah, kemudian kepala daerah yang tidak dia dukung ini menang, nah itu sudah siap-siap akan dimutasi dan sebagainya. Nah, itu salah satu faktor dan banyak faktor-faktor lain di samping fiskal atau keuangan daerah yang hari ini memang di setiap daerah itu tidak sama. Kita membandingkan apalagi misalnya di daerah 3T itu tidak sama dengan di Jakarta kan seperti itu. Nah, melihat kondisi inilah sehingga kami di DPR bersama dengan pemerintah mengambil langkah ini. Nah, menurut kami inilah yang terbaik hari ini untuk menuntaskan persoalan guru ini. Oke. Ini baru satu loh. Baru satu. Persoalan pendidikan kita ini, persoalan dasarnya. Setelah ini nanti kita akan pikirkan lagi bagaimana kesejahteraan guru ini. Iya, iya. Nah, itu ini harus baru kita pikirkan. persoalan kepastian status. Betul. Ya. Belum nanti persoalan kesejahteraan gaji yang ada sekarang. Kembali lagi ke Prof. Nunu. Prof. Nunu, saya mungkin ingin kembali mempertegas soal apa sih sebetulnya alasan utama akhirnya status kepegawaian guru nantinya P3K itu akan berada di bawah pemerintah pusat. Kenapa Bu? Alasan utamanya apa? Ya, pertama tentu menambahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Lalu tadi ya, bahwa kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, di situ disebut bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan layanan dasar itu pendidikan dan kesehatan. Dan pendidikan ini bukan hanya sekedar menyangkut hak dasar warga negara, bukan semata-mata layanan daerah. Jadi ini adalah sangat
layanan dasar ya, memang harus yang diatur, harus mengatur ya harusnya pemerintah pusat. Kemudian masalah terbesar kita itu bukan hanya sekedar fiskal. Jadi kalau alasan utama pemerintah pusat itu kalau fiskal tinggal mentransfer itu keliru. Tapi ada disparitas antar daerah yang sangat besar, yang mana ini yang menyebabkan ketimpangan. Misalnya kita mau mengisi daerah Indonesia bagian timur, harus putra daerah, di sana tidak ada kampus yang memproduksi mata pelajaran tertentu, sehingga disparitas antar daerah sangat tinggi. Dan juga khusus guru, persoalannya itu bukan hanya sekedar jumlah kesejahteraan, tetapi yang paling mendasar adalah masalah distribusi. Sekarang saya bisa contohkan ya, misalnya Kabupaten Karanganyar Sukoharjo, itu hanya berbatasan jalan. Tetapi Karanganyar kelebihan guru matematika, Sukoharjo kurang guru matematika. Dengan peraturan yang sekarang, tata kelola guru ada di pemerintah daerah, itu tidak bisa saling dipindah. Jadi masalah yang terbesar itu adalah distribusi antar daerah kewenangan yang sangat terkotak-kotak dengan adanya pengelolaan di masing-masing. Belum lagi masalah human capital ya, guru dan tenaga kesehatan. Jadi masalahnya itu banyak, kompleks. Sekarang ini hingga saat ini sejak 2021 hingga sekarang kita sudah melakukan seleksi guru P3K itu tidak pernah bisa memenuhi jumlah. Tidak pernah bisa dikarenakan dengan undang-undang yang sekarang yang menetapkan jumlah formasi adalah Pemda, yang merekomendasikan kebutuhannya adalah kami dari Kemendikbudristek. Tetapi kita tidak punya alat kontrol untuk memastikan bahwa formasi yang dibutuhkan itu bisa dipenuhi. Itu salah satunya. Belum lagi ketika distribusi tidak merata, dalam satu daerah kewenangan pun guru yang harusnya dipindah ke sekolah-sekolah di pinggiran itu tidak bisa dilakukan. Kami dari Kementerian Didasmes sebagai instansi pembina guru tidak pernah bisa melakukan. Dan fiskal itu adalah alasan kesekian. Jadi ada alasan-alasan lain sehingga diputuskan kemarin itu dipusatkan. Dan ini menurut Pak Menteri kami, Pak Menteri Abdul Mukti, dengan kebijakan ini sebenarnya merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus memperkuat kualitas pendidikan nasional, antara lain peningkatan kalau sudah kita dipusatkan, kita bisa mendistribusikan dia kemana, sehingga dengan distribusi yang baik, beban kerja terpenuhi, kesejahteraannya meningkat, dan kepastian karir guru juga didapatkan. Jadi itu berbagai alasan yang mendasar mengapa dia dipusatkan. Dan Mbak Sylvia, sebenarnya kalau kita baca dengan benar RPJP maupun RPJMN, di situ sudah tertera ya. Jadi ini sudah mandat pemerintah yang harus dilakukan pada masa jangka menengah ini, disebut sebagai game changer atau upaya super prioritas. Kalau kita ingin memastikan kualitas pendidikan meningkat dengan baik, layanan pendidikan kita bermutu, maka di dalam tata kelola guru yang harus dilakukan adalah restrukturisasi tata kelola guru, yang mana tadi Pak Lalu sudah menyebutkan melalui pengangkatan, penetapan formasi, pemindahan guru itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga kita bisa mengontrol mana sekolah yang kosong. Dan kita dengan CPNS yang tadi sudah disebutkan 529.000 itu tantangan bagi anak-anak muda untuk bisa mengisi daerah-daerah yang membutuhkan guru. Oke, itu penjelasan kenapa pada akhirnya status kepegawaian guru untuk P3K nantinya akan berada di bawah pemerintah pusat, tidak lagi di bawah pemerintah daerah. Saya ingin tanya pendapat dari Mbak Sinta. Ini betul tidak ada persoalan selama ini ya, distribusi, kemudian ketimpangan, dan peralihan status kepegawaian yang sekarang akan berada di bawah pemerintah pusat, itu memang lebih baik dibandingkan di bawah pemerintah daerah. Betul sekali, karena selama ini P3K paruh waktu kan diambil alihnya oleh APBD. Nah, yang saya angkat di sini tuh untuk yang di luar daerah Jakarta yang masih sangat miris gitu. Kita di sosial media juga masih banyak yang kalau di daerah sini sekian, ternyata kok masih timpang ya Mbak untuk Jakarta dan yang di luar daerah. Itu apa gajinya maksudnya? Iya, untuk gaji. Kalau misalkan di daerah Jakarta kan sudah alhamdulillah gitu untuk penggajian UMR-nya gitu. Tapi lain hal untuk di luar Jakarta. Nah, jadi untuk dialihkan menjadi APBN itu menurut kami memang itu tujuan utamanya untuk dialihkan ke APBN seperti itu Mbak. Sehingga itu perlahan akan membuat kesejahteraan guru lebih merata, begitu Pak Lalu?
Setuju. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Itu dari satu hal. Tahapannya seperti itu, beralih status kepegawaiannya, diambil alih oleh APBN atau pemerintah pusat, sehingga nanti kita harapkan kesejahteraan guru bisa lebih baik, bisa lebih merata. Lalu bagaimana dengan masih adanya persoalan nasib dari guru non-ASN atau guru honorer yang sudah terdata di Dapodik ya, data pokok pendidikan. Banyak sekali curhatan-curhatan yang masuk kepada kami dari para guru honorer yang menanyakan, kalau kami bagaimana nasibnya? Termasuk dari mereka yang usianya sudah di atas 35 tahun, masih bisakah mengikuti seleksi tes CPNS? Kami akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, kami sudah bicara soal guru P3K paruh waktu, kemudian juga yang penuh waktu yang akan berkesempatan ikut seleksi tes CPNS tahun 2027. Lalu bagaimana dengan klaster guru non-ASN alias guru honorer yang juga banyak jadi pertanyaan yang masuk kepada kami. Pak Lalu, kepastian nasib 237.196 guru honorer yang sudah terdata Dapodik. Itu data pokok pendidikan hingga 31 Desember 2024. Mereka juga memiliki Serdik ya, sertifikasi pendidik, dan NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Mereka ini belum disebut pada saat pengumuman itu, Pak. Ya, nanti ini lebih pasnya Bu Nunu yang akan jawab. Tapi kami di DPR begini, Mbak. Status ini kita sudah punya jawaban sekarang kan, bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. P3K ini tidak ada lagi namanya penuh waktu, paruh waktu. PR berikutnya adalah bagaimana yang non-ASN ini. Nah, ada yang sudah punya Serdek, NUPTK, dan masuk Dapodik. Nah, inilah yang menjadi persoalan berikutnya. Sehingga kami berharap pemerintah juga tidak melupakan yang ini. Apakah skemanya naik lagi ke P3K, atau skemanya mengikuti tes CPNS itu tadi. Nah, ini harus jelas. Makanya kami menyampaikan juga kepada pemerintah bahwa oke, mulai awal Januari 2027, tetapi juklak-juknisnya paling tidak dalam waktu dekat ini. Sehingga semua bisa mempersiapkan diri. Baik yang akan ikut CPNS, kemudian baik yang non-ASN ini tadi, baik masyarakat umum maupun yang P3K yang mau naik menjadi PNS. Nah, juklak-juknis inilah yang sedang ditunggu hari ini. Kami di Komisi 10 akan mengawal ini. Juklak-juknisnya seperti apa. Karena yang akan buat juklak-juknis ini kan pemerintah ini. Nah, pemerintah, kemudian formasi juga pemerintah. Nah, kami melalui fungsi pengawasan tentu akan mengawal ini. Nah, tentu kami berharap, lagi-lagi kami ingatkan kepada pemerintah, jangan sampai ini gagal. Kalau ini gagal, wah, ya tolong dipikirkan matang-matang, jangan sampai ini gagal. Angka 31 triliun yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan program-program lain. Selesaikan persoalan pendidikan yang paling mendasar ini dulu. Kalau kita ingin melihat pendidikan di negara kita ini maju. Karena walau bagaimanapun, guru ini adalah pilar utama kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya tanya kepada Pak Lalu karena pastinya sebetulnya ini dibahas antara DPR dengan pemerintah. Cuma memang mungkin yang lebih bisa menyampaikan secara detail itu pemerintah. Tapi sebetulnya sudah ada kesepakatan soal itu, Pak ya? Sebelum saya tanya ke Prof. Nunu nih. Kami sudah membahas itu. Dan proses formulanya juga seperti apa kami sudah bahas. Ini formula untuk guru honorer ya? Iya, non-ASN itu tadi. Non-ASN. Dan itu masih banyak di Indonesia ini. Tidak hanya, mungkin di Jakarta juga masih ada. Sama di daerah saya, di Lombok sana, itu masih ada. Masuk Dapodik, Serdiknya ada, NUPTK-nya jelas. Tetapi tidak tergolong di dalam paruh waktu. Bahkan ada juga yang kategori ini, itu sudah belasan tahun. Dan lagi-lagi kepentingan politik itu tadi. Baik. Prof. Nunu. Prof. Nunu, kita langsung bahas ya soal nasib guru honorer yang non-ASN ini. Bagaimana sih, Bu? Ya, saya mau meluruskan data dulu ya, Mbak Zilvia. Jadi angka yang sekarang per Mei 2026
itu guru non ASN yang terdata di Dapodik itu jumlahnya 172.323 karena kan sebagian sudah pensiun ya, dan sudah ada yang berubah status menjadi paruh waktu saat itu. Jadi 172.323. Kita punya formasi yang terbuka untuk umum itu 464.856 itu untuk yang formasi Kemendikdasmen. Jadi kami berharap guru-guru ini ikut mengikuti seleksi tersebut ya, mengikuti seleksi terbuka CPNS yang memang itu mengundang semua putra terbaik bangsa. Bukan hanya salah satunya yang bisa ikut adalah guru non ASN itu, kemudian ada lulusan PPG Prajabatan dan lulusan S1 D4 yang memang punya panggilan jiwa untuk menjadi guru dan mempunyai panggilan hati yang punya semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi itu. Dan nanti jika mereka tidak lolos dalam seleksi CPNS, pada dasarnya mereka masih bisa mengajar karena kita penyelesaian status pemenuhan 529.000 guru itu bertahap. Kita tahu bahwa seleksi CPNS itu tidak mudah, sehingga sampai penuntasan itu mereka masih bisa mengajar. Tetapi kami berharap mereka semua, jadi perhitungan formasi 529.000 seluruhnya dengan Kemenak dan 464.856 yang dari Kemendikdasmen itu memperhitungkan ya, salah satunya adalah formasi atau posisi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN itu kita hitung sebagai formasi kosong. Itu adalah 172.323 plus kekosongan guru, itu angka yang sebenarnya adalah 224.454. Kemudian jika nanti ada guru yang diangkat jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, itu jumlahnya kurang lebih 66.900-an, dan ada juga kebutuhan guru SNT atau Sekolah Nasional Terintegrasi 1.147. Jadi formasi yang sekarang diduduki oleh guru non ASN sudah kami perhitungkan sebagai formasi CPNS. Saya menghimbau guru-guru bersiap untuk mengikuti seleksi ini. Jadi Bapak Ibu ini kan masih muda, sebagian besar muda Mbak. Jadi karena yang P3K itu sejak 2021 itu sudah kami afirmasi umur, afirmasi pengalaman itu hampir semuanya tuntas. Sehingga yang masih tersisa ini yang muda-muda. Contoh Bu Sinta saja baru 4 tahun jadi guru non ASN, berarti masih muda kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di data kami memang ada yang di bawah 35, di atas 35, tapi lebih besar yang di bawah 35 Mbak. Oke. Sebentar ya Prof. Nunu ya, biar tegas, berarti yang 172.000 menurut data tadi Ibu sebutkan, guru non-ASN itu mereka juga akan berkesempatan untuk mengikuti seleksi terbuka CPNS sama seperti yang P3K penuh waktu tadi Ibu ya. Sama-sama ini ya, bareng-bareng bisa melakukan seleksi terbuka tes CPNS tahun 2027. Nah, itu kan kita tahu Bu ya, biasanya kalau seleksi CPNS ada batas usia. Setahu kami 35 tahun maksimal dan bisa lebih dari 35 tahun untuk jabatan tertentu. Tapi yang seperti dokter dan lain-lain. Kalau untuk guru itu 35 tahun. Berarti kalau yang di atas 35 tahun bagaimana Bu? Ya, terkait dengan ketentuan seleksi, mekanismenya dan lain sebagainya itu ada di Kemenpan. Jadi apakah nanti akan ada mekanisme seleksi yang lain, itu kita tunggu saja. Tapi intinya adalah di Kemendikdasmen itu tugasnya adalah memastikan bahwa 529.000 itu terisi, 172.323 itu berkesempatan mengikuti, 908.000 itu berkesempatan untuk berproses mengikuti seleksi P3K menjadi PNS, dan guru paruh waktu tahun 2027 semuanya beralih status menjadi penuh waktu. Jadi terkait dengan apakah mekanismenya nanti akan dibedakan seperti apa, nanti kita tunggu saja. Yang pasti saya berharap yang generasi muda itu jangan terus berharap afirmasi. Cobalah berusaha, belajar, mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga Bapak Ibu guru ini bisa lolos menjadi CPNS karena kan sudah punya modal ya Bapak Ibu guru itu. Sebagian besar sudah mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat pendidik itu mempunyai nilai tersendiri di dalam seleksi. Sehingga berusahalah agar nanti Bapak Ibu
Prof. Nunu, tadi Ibu mengatakan bahwa sebetulnya mereka itu nanti kalaupun tidak lolos ya seleksi tes CPNS itu mereka tetap masih dibutuhkan, masih bisa bekerja. Tapi kita tahu bahwa ada aturan yang kalau tidak salah Bu ya menyebutkan sampai masa kerja guru AS non ASN itu 31 Desember 2026. Ini juga masih banyak yang belum jelas Bu. Setelah 31 Desember 2026 dan mereka secara usia misalnya tidak bisa mengikuti seleksi tes CPNS, jadi akan bagaimana Bu? Boleh dipertegas Bu? Ya itu, ya tentu kita akan membuat kebijakan transisi ya untuk ini. Sepanjang sejauh mereka masih dibutuhkan satuan-satuan pendidikan dan kita belum bisa mengisi semuanya 529.000 dengan penuh, berarti keberadaan mereka masih dibutuhkan. Sebagai contoh, karena 529.000 itu 172.323-nya adalah yang sekarang guru non ASN yang ada di satuan pendidikan. Artinya kalau itu belum terpenuhi, berarti kan mereka masih dibutuhkan, Mbak. Tentu kita memerlukan apa yang tadi Pak Lalu sampaikan, itu keputusan yang sifatnya transisi untuk mengisi kekosongan kebijakan pada tahun 2027 ini. Dan itu seperti apa memang kita belum diskusikan kembali. Nanti jika sudah siap akan kami sampaikan. Baik. Kalau begitu terakhir ya sedikit saja Bu Nunu sebelum kita pamitan sama Bu Nunu. Ini saya ingin tanya satu lagi. Untuk tadi kan seleksi terbuka ya Bu untuk tes CPNS. Apakah artinya misalnya guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun Bu, mereka sudah menjadi guru honorer belasan tahun, tapi karena urusan teknis seperti syarat usia akhirnya tidak bisa ikut tes CPNS, apakah tidak akan ada semacam kemudahan atau jalur lain atau bagaimana Bu? Ya, kalau untuk seleksinya kan syarat, prosedur, pelaksanaannya kan bukan dari Kemendikbudrismen yang menetapkan ya Mbak. Tadi siang, sore baru dibahas ya kira-kira seperti apa mekanismenya, tapi belum tuntas. Tapi tentu pada prinsipnya kami dari Kemendikbudrismen sangat berharap guru-guru yang sudah mengabdi ini mendapatkan posisi terbaik ya, status yang paling tepat begitu ya. Terkait dengan syarat menjadi CPNS, perubahan status itu semua diatur mekanismenya oleh KL lain yang berkolaborasi dengan Kemendikbudrismen. Intinya ya saya berharap guru sekarang dengan status apapun yang paling tidak P3K itu adalah hasil perjuangan yang luar biasa berat. 2021 hingga sekarang mereka sangat berjuang untuk mendapatkan status tersebut. Tentu dengan status yang dimiliki ya saya berharap mereka berkinerja sebaik mungkin memberikan layanan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Biarkan juga kami akan berjuang dan tentu untuk itu para guru pun juga harus mempersiapkan diri untuk bisa lolos seleksi ini dengan sebaik mungkin. Ingat bahwa CPNS itu tidak banyak afirmasi sebagaimana waktu tes P3K. Baik, kalau begitu. Profesor Nunu Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudrismen. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya bersama kami di kontroversi hari ini. Pemirsa, kami masih ada satu segmen lagi. Seperti tadi Pak Lalu bilang, kebijakan ini jangan sampai batal ya. Harus kita kawal sampai terlaksana. Bagaimana dari Bakom juga memastikannya. Nanti kita akan bahas satu segmen lagi pemirsa. Tetaplah di kontroversi. Pak Dudi dari Bakom memastikan supaya kebijakan ini benar-benar goal ya sampai 2027 sesuai dengan rencana, sesuai yang sudah disosialisasikan. Masih banyak persoalan-persoalan teknis juga yang belum dipahami dan masih dibahas ternyata antara pemerintah dengan DPR. Betul. Bagaimana memastikan semua ini betul-betul terrealisasi sampai 2027 nanti Pak? Baik. Kita tarik sedikit ke belakang bisa ya. Dalam pidato tanggal 14 Agustus, Presiden menyatakan bahwa ada 121 kebijakan transformatif yang sudah diselesaikan. Dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah dalam tanda petik butuh waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Dan di era Presiden Prabowo 2 tahun selesai. Dan Presiden sudah menyampaikan bahwa ada 4 pedoman di dalam rangka pemerintah menjalankan kebijakannya. Nomor 1 adalah pemerintah bekerja sekeras-kerasnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang turunannya. Sementara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 jelas menyatakan bahwa pegawai ASN itu cuma 2, PNS dan P3K. Kalau kita melihat karakteristik Presiden kita hari ini, beliau bekerja keras mewujudkan apa yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang begitu ya. Jadi dengan kata lain kami sendiri meyakini bahwa
persoalan ini akan diselesaikan karena undang-undangnya sudah ada. Ini soal teknis saja, kemudian bagaimana pemerintah berkoordinasi lintas sektor, menjalankan keinginan agar keinginan presiden menuntaskan apa yang menjadi problem rakyat itu bisa dijawab, termasuk bagaimana mentransformasikan pegawai guru yang non ASN tadi, agar juga menjadi bagian dari proses transformasi yang saat ini sedang berlangsung. Iya, titip juga Pak untuk yang non ASN ya, semoga bisa ada kejelasan untuk mereka. Pak, lalu kita tentu bukan hanya persoalan teknis tapi harus ada keberpihakan ya. Ini persoalan keberpihakan juga. Kita tidak ingin mendengar lagi ada guru yang digaji 50.000 misalnya Pak, sampai ratusan ribu. Harusnya semuanya itu kalau bisa juga gajinya luar biasa gitu ya, sebagai bentuk keberpihakan kita. Bagaimana dari DPR mengawal ini Pak? Ya, pertama saya ingin mengatakan begini dulu Mbak Zilpia. Saya ingin mengatakan bersama teman-teman di Komisi 10, terima kasih kepada Pak Presiden. Bahwa Pak Presiden benar, beliau sangat concern terhadap dunia pendidikan. Buktinya hari ini klaster guru ini sudah ada titik terang. Oleh sebab itu saya wanti-wanti mohon maaf, Pak Presiden jangan goyah, ini sudah langkah yang paling tepat. Segera perintahkan menteri-menteri terkait untuk mempersiapkan juklak-juknisnya agar guru-guru kita ini paham posisinya, paham persyaratannya, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah berikutnya klaster sudah selesai, maka kita harus memikirkan kesejahteraannya. Tidak boleh lagi ada guru-guru kita yang digaji di luar batas kemanusiaan. Contoh 250.000 satu bulan loh, Mbak. Yeah. Ini mau sampai di mana 250.000? Ini masih terjadi hari ini. Yeah. Nah oleh sebab itu kami di Komisi 10 terus mendorong. Kami juga sudah hitung sebenarnya kebutuhan fiskalnya. Nah sehingga kalau niatan baik kita semua termasuk pemerintah dan kami di DPR, gaji guru kita di Indonesia itu minimal 7 juta itu sudah bisa dengan kondisi fiskal kita hari ini. Nah inilah yang sedang kita dorong. Tapi inilah langkah awalnya. Jadi klasternya dulu sudah jelas, kemudian setelah itu kesejahteraannya kita harus akan terus pikirkan. ditingkatkan. Harus kita Terima Nah kasih. terakhir saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru di seluruh tanah air, tidak usah resah kembali. Pemerintah dan DPR sudah sepakat, sudah jelas statusnya kita akan siapkan. Nah sehingga sekarang fokus untuk mengajar. Baik, Jangan Pak Lalu. ada gerakan-gerakan tambahan. Oke, terima kasih Pak Lalu. Gerakan-gerakan tambahan ini yang bahaya ini kalau mesti. Terakhir Mbak Sita harapannya. Ya baik Mbak, kami berharap sebelumnya sangat mengapresiasi dengan kebijakan ini dan perlu disampaikan juga di sekolah itu bukan hanya ada guru tapi juga ada tenaga kependidikan dan semoga kan kami sama-sama tes bersama mulai dari guru, tenaga kependidikan dan juga nakes berharap P3K paruh waktu ini diangkat seluruhnya bukan hanya guru saja karena kita juga berjuang bersama gitu Mbak. Semoga tersampaikan. Amin, amin Mbak. Terima kasih Mbak Sinta, Pak Lalu dan juga Pak Dudi, terima kasih. Dan pemirsa inilah akhir dari kontroversi, kita doakan yang terbaik untuk nasib para guru kita di Indonesia, semoga semakin sejahtera. Terima kasih telah menyaksikan kontroversi, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.